Novel fiksi bela diri dan fantasi. Cincin Perintah Kaisar Naga. 4895 hingga 4897. Setelah melakukan perjalanan keliling dunia sekuler, Sentian menerobos kehampaan dan membawa ibunya Long Ruotong, Jiruksue dan yang lainnya ke dunia surga dan manusia. Lagi pula, lingkungan dunia surga dan manusia lebih cocok untuk kultivasi Jiruksue dan yang lainnya, jadi Humazi juga pergi ke dunia surga dan manusia. Di dunia surga dan manusia, semua gadis berkumpul dan membiarkan Sentian memperkenalkan mereka satu sama lain. Mereka semua rukun, tanpa pertengkaran seperti yang dibayangkan Sentian, yang membuat Sentian merasa lega. Sentian, aku membawakanmu beberapa barang bagus dari dunia sekuler. Humazi berkata demikian dan mengeluarkan sebuah pagoda kecil. Sentian mengenalinya sekilas. Ini adalah pagoda penekan iblis, yang digunakan untuk menekan iblis angin, Feng Mo. Bukankah ini pagoda penekan iblis? Aku ingat pernah memberikannya ke lembah orang Mahtei. Waktu di pagoda ini mengalir lambat, sedangkan waktu di luar mengalir cepat. Tidak apa-apa berkultivasi di dunia sekuler, tapi tidak cocok di tempat seperti dunia surga dan manusia. Kata Sentian, ini adalah pagoda. Karena kita berada di dunia sekuler, aliran waktu di dalam pagoda lambat. Namun, akan berbeda jika berada di dunia surga dan manusia. Kamu pasti pernah mendengar bahwa satu hari di surga sama dengan 1 tahun di bumi. Jika pagoda ini berada di dunia surga dan manusia, waktu yang berlalu di dalam pagoda 100 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Itu berarti bahwa setelah 100 tahun berkultivasi di dalam pagoda, seperti hanya 1 tahun yang berlalu di dunia luar. Kata Humazi, benarkah begitu? Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan, dan dia dengan cepat menyambar pagoda penekan iblis. Aku membawakanmu harta yang luar biasa, bagaimana caramu berterima kasih padaku? Humazi berkata sambil tersenyum. Master Hu, katakan apa yang kamu inginkan. Dunia surga dan manusia ini adalah milikku. Jika kamu menginginkan wanita cantik, aku akan segera menemukan 10 atau 80 wanita cantik. Biarkan kamu kelelahan sampai Mahtei. Kata Sentian, wanita cantik, itu tidak perlu terburu-buru. Aku bisa menemukannya sendiri, tetapi jika kamu pergi ke alam surgawi, kamu harus membawaku bersamamu. Humazi berkata sambil tersenyum. Sentian tertegun sejenak, lalu menatap tangga surgawi dan mengangguk, tidak masalah. Tuan Sen, dengan kekuatanmu, jika kamu pergi ke alam surgawi, aku khawatir akan sulit untuk menghadapi bahaya. Aku pikir kamu harus meningkatkan alam kultivasimu sebelum pergi ke alam surgawi. Lin Chong berkata pada Sentian. Sentian menatap tangga surgawi, lalu teringat Suyuki. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk terus berlatih perlahan. Dia harus segera ke alam surgawi dan menemukan Suyuki. Aku tidak punya waktu. Aku harus pergi ke alam surgawi secepatnya. Selain itu, saya tidak sabar untuk menaiki tangga surgawi. Sentian tahu bahwa jika dia menaiki tangga surgawi dan pergi alam surgawi, dia harus berlatih untuk mencapai keabadian, dan dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Bukankah kamu memiliki pagoda penekan iblis? Pergilah dan berlatih di pagoda itu. Waktu berjalan lebih cepat di dalam pagoda itu, jadi tidak akan butuh waktu di dunia luar. Lin Chong berkata. Sentian menatap Humazi dan berkata, Tuan Hu, di dunia surga dan manusia, apakah pagoda penekan iblis juga baik-baik saja? Tentu saja, itu hanya karena kecepatan waktu. 1 tahun di dalam pagoda, sama saja dengan 50 tahun di dunia luar. Kata Humazi. Sentian memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke pagoda untuk berlatih terlebih dahulu. Setelah alam kultivasinya membaik, dia akan pergi ke alam surgawi. Kalau tidak, jika alam kultivasinya terlalu rendah. Kalau benar-benar menghadapi bahaya, pasti merepotkan. Apa yang harus dia lakukan jika Tuan Si tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri saat itu? Sentian sekarang memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia kekurangan waktu. Setelah menjelaskan beberapa hal, Sentian langsung masuk ke pagoda penekan iblis. Wah, sekarang keluargamu sudah bersatu kembali dan kamu sudah menjadi orang paling berkuasa di dunia surga dan manusia. Apakah kamu sudah lupa padaku, seorang lelaki tua? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Aku. Sentian merasa sedikit malu. Meskipun dia tidak lupa,
akan memakan waktu yang tidak diketahui lamanya untuk mengumpulkan sisa-sisa badan Raja Iblis Awan Merah. Masalah utama bagi Sentian sekarang adalah dia tidak punya waktu untuk mencarinya. Senior, aku sudah menjelaskannya kepadamu, tetapi aku tidak dapat memastikan kapan akan menemukan semua tulangmu. Bagaimana kalau kamu tinggal di dunia surga dan manusia? Setelah kita menemukan semua tulangmu dan membangun kembali badanmu, kamu dapat kembali ke alam surgawi. Sentian berkata pada Raja Iblis Awan Merah, "Biarkan saja, aku hanya bisa tinggal di lautan kesadaranmu sekarang. Tidak ada orang lain yang bisa menanggung jiwaku yang tersisa," kata Raja Iblis Awan Merah. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Sentian sedikit tidak berdaya. "Lupakan saja, aku akan pergi ke alam surgawi bersamamu. Selama kamu bekerja keras dan berusaha untuk memasuki alam surgawi ke-9 secepatnya, aku bisa meninggalkan lautan kesadaranmu dan membangun kembali badanku." Raja Iblis Awan Merah tidak punya pilihan selain mengikuti Sentian ke alam surgawi. Namun, hanya ketika mencapai alam surgawi ke-9, Raja Iblis Awan Merah dapat meninggalkan lautan kesadaran Sentian dan kemudian membentuk kembali badannya sendiri. Bagaimanapun juga, Raja Iblis Awan Merah adalah iblis besar di alam surgawi ke-9. "Baiklah, untuk saat ini kamu harus bersabar, senior." Sentian mengangguk. Setelah berdiskusi dengan Raja Iblis Awan Merah, Sentian mulai berlatih dengan gila-gilaan. Ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di depannya, yang semuanya diperoleh dari orang lain. Dia menerapkan teknik konsentrasi hati dan mulai berlatih dengan gila-gilaan. Tidak ada waktu dalam kultivasi. Hingga tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di depan Sentian telah habis. Dan alam Sentian telah mencapai alam transformasi keabadian. Meskipun dia hanya berada di alam transformasi keabadian tingkat pertama, tidak akan jadi masalah baginya untuk bisa bertahan hidup di alam surgawi tingkat pertama. Ketika Sentian keluar dari pagoda penekan iblis, semua orang terkejut. "Sudah berapa hari aku berlatih?" Sentian tidak tahu berapa lama dia tinggal di pagoda. "Tuan Sen, ini baru setengah bulan." Lin Chong berkata, "Kamu telah mencapai alam transformasi keabadian hanya dalam waktu setengah bulan. Kecepatanmu luar biasa," kata Humazi. Sentian juga gembira dalam hatinya. Jika pagoda penekan iblis sangat berguna, dia seharusnya membawanya ke dunia surga dan manusia sejak awal. Mengapa dia harus meninggalkannya di lembah orang Mahtei? Apakah tangga surgawi masih ada? Sentian bertanya. "Masih di sana, tidak pernah bergerak," kata Lin Chong. Sentian akhirnya menghela napas lega dan menatap Humazi dan berkata, "Master Hu, aku akan membawamu ke tangga surgawi untuk melihat apakah kamu dapat memasuki alam surgawi. Jika pihak lain tidak mengizinkannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan khawatir, aku akan ke sana dan melihat siapa yang membuat tangga ini. Mungkin dia kenalan lama." Humazi tersenyum dan berkata. Sekarang ingatannya telah terbangun, Humazi telah mengingat semua yang terjadi di alam surgawi, jadi wajar baginya untuk mengenal beberapa orang. Namun pihak lain mungkin tidak mengenali Humazi lagi. Bagaimanapun, Humazi telah bereinkarnasi dan penampilannya telah berubah sejak lama. "Sentian, apakah kamu berencana untuk pergi seperti ini tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada kami?" Pada suatu saat, Jiruksue dan gadis-gadis lainnya memanggil Sentian. Melihat para wanita di depannya, Sentian merasa penglihatannya menjadi gelap. Dia tidak pernah merasa bahwa dia memiliki terlalu banyak wanita, tetapi ketika mereka semua disatukan, sungguh menakutkan. "Tuan, aku tidak bisa pergi ke alam surgawi bersamamu. Jika kamu pergi ke sana sendirian, apa yang akan kamu lakukan jika kamu merasa kesepian?" Huo Feng menatap Sentian dengan air mata di matanya dan berkata dengan enggan. "Jangan khawatir, aku masih punya Zhongli. Dia pasti bisa membantuku menghilangkan rasa kesepianku saat waktunya tiba." Sentian dengan lembut membelai kepala Huo Feng dan berkata, "Sentian, jika kamu sudah sampai di alam surgawi, tolong berhentilah main-main dengan gadis lain. Badanmu tidak sanggup menahannya." Baikian melangkah maju dan memberi instruksi kepada Sentian. Sentian menatap Baikian dan sedikit terdiam. Tampaknya bukan dia yang sering menggoda gadis lain. Selalu wanita yang mengambil inisiatif. Sama seperti Baikian yang mengancamnya, menginginkan garis keturunannya, dan akhirnya mengandalkannya.
Sulit bagi Sentian untuk menolak wanita yang bersedia membayar untuknya. Namun saat ini, Sentian tidak dapat berkata apa-apa, ia hanya dapat menghibur gadis-gadis itu. Aku akan pergi ke alam surgawi, aku tidak akan main-main dengan gadis-gadis lain, aku akan merindukan kalian. Kalian juga harus memanfaatkan waktu untuk berlatih dan berusaha untuk bergabung denganku di alam surgawi sesegera mungkin. Ketika aku merindukan kalian, aku bisa kembali untuk menemui kalian. Sekarang formasi besar langit dan bumi telah hancur, tidak ada lagi kendala di dunia surga dan manusia. Bukan tidak mungkin bagiku untuk kembali dari dunia surga dan manusia. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada gadis-gadis itu, Sentian membawa Humazi ke tangga surgawi. Kamu akhirnya di sini. Seorang lelaki tua melihat Sentian dan menghela napas panjang dan berkata, "Senior, terima kasih sudah menungguku. Jika kamu membutuhkanku, aku akan melakukannya untukmu, bahkan jika itu berarti kematian." Sentian sangat berterima kasih kepada orang tua itu. Ini serius, ini hanya hal yang mudah bagiku. Namun tangga surgawi ini hanyalah sebuah petunjuk. Aku tidak dapat mengendalikan bagaimana kamu akan mencapai alam surgawi atau kemana kamu akan dikirim di alam surgawi. Jadi jika kamu mencapai alam surgawi di levelmu, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup tanpa orang kuat di belakangmu. Orang tua itu berkata pada Sentian, memang tidak mudah bagi seorang pembudidaya yang baru mencapai alam transformasi keabadian untuk berlari ke alam surgawi. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Dengan kekuatanku, tidak akan sulit bagiku untuk bertahan hidup di alam surgawi. Selain itu, aku juga memiliki Master Hu yang mengikutiku. Aku harap senior dapat membiarkan Master Hu memasuki lorong cahaya dan naik ke alam surgawi bersama-sama. Sentian menunjuk Humazi di sampingnya dan berkata, orang tua itu melirik Humazi, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan heran. Tulang abadi, apakah kamu orang yang bereinkarnasi? Humazi mengangguk. Aku telah bereinkarnasi 5 kali, dan aku baru saja memulihkan ingatanku sebelumnya dalam kehidupan ini. Oh, aku tidak mengerti seberapa besar kesalahanmu sehingga kamu harus menanggung penderitaan 5 reinkarnasi. Orang tua itu mendesah. Tahukah kamu, badan seorang yang abadi dapat dihancurkan, tetapi jiwanya dapat membentuk kembali badannya. Itu juga dapat disegel, dan kemudian alam kultivasinya akan diturunkan. Namun tak seorang pun ingin merasakan sakitnya reinkarnasi. Di mata mereka yang abadi, menanggung rasa sakit reinkarnasi dan menjadi manusia seumur hidup adalah hal yang paling menyakitkan. Di mata makhluk abadi, kehidupan fana adalah pengalaman yang paling menyakitkan. Terlebih lagi, Humazi menderita rasa sakit dari 5 reinkarnasi. Apakah kamu kenal Peri Yuwei? Humazi bertanya. Tentu saja aku tahu. Peri Yuwei adalah peri tercantik dan terkeren di alam surgawi ke-12. Banyak para dewa dari alam yang lebih tinggi datang ke sini untuk melihat wajah Peri Yuwei, tetapi ditolak. Peri Yuwei adalah dewi di hati banyak orang. Dia juga dewi di hatiku. Sayang sekali, 1000 tahun yang lalu, Peri Yuwei dibius dan keperawanannya direnggut. Sejak saat itu, Peri Yuwei tampaknya telah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai mengalami kemunduran. Kudengar dia sekarang telah menjadi iblis wanita. Orang yang merampas keperawanan Peri Yuwei benar-benar kutu kupret. Begitu banyak dewa dan iblis datang ke alam surgawi ke-6 untuk memburu orang itu. Tapi orang itu juga membuat banyak orang iri, lagi pula dia pernah bermain dengan dewi yang sangat disayangi semua orang saat itu. Mata lelaki tua itu kabur dan dia terus mengingat masa lalu. Saat Sentian mendengarkan cerita orang tua itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Humazi. Dia merasa bahwa seorang kutu kupret ini seharusnya adalah Humazi. Orang tua itu juga tiba-tiba tertegun, seolah menyadari sesuatu, lalu menatap Humazi dan bertanya, apakah kamu orang itu? Humazi tersenyum dan mengangguk. Itu aku, tetapi tidak seperti yang dikatakan rumor saat itu. Peri Yuwei berinisiatif untuk berlatih kultivasi ganda denganku. Aku juga tampan dan ramah saat itu, tetapi aku sedikit tidak setia. Karena aku sedang berlatih kultivasi ganda dengan peri lain, Peri Yuwei mengetahuinya dan dia sangat marah, jadi dia menyebarkan rumor ini dan menyuruh semua orang memburuku. Kemudian, aku dikirim ke reinkarnasi oleh kerumunan yang marah dan menanggung rasa sakit dari 5 reinkarnasi. Kata Humazi, tidak mungkin.
Bagaimana mungkin Pri Yue berinisiatif untuk berlatih kultivasi ganda denganmu? Dia murni dan polos, dan sangat dingin. Dia adalah dewi di hati banyak orang. Orang tua itu sama sekali tidak mempercayainya. Apa yang kamu tahu? Terkadang, dewi yang kamu bayangkan hanyalah seorang wanita yang orang lain sudah bosan mempermainkannya. Saudaraku yang paling banyak bicara. Dia punya lusinan wanita dalam kultivasi ganda, banyak di antaranya adalah dewi orang lain. Tapi dengan saudaraku, dia bahkan tidak suka main-main. Humazi menepuk bahu Sentian dan berkata. Sentian memikirkannya dan menyadari bahwa memang begitulah adanya. Orang tua itu nampaknya sedang kesal, wajahnya terlihat sangat jelek, lalu dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Pergilah, pergilah, kalau kamu pergi, aku juga akan pergi." Orang tua itu terkejut. Bagaimana mungkin dewi di hatinya mengambil inisiatif untuk mencari kultivasi ganda dengan seorang pria? Sentian membawa Humazi ke dalam lorong cahaya putih. Orang tua itu juga lenyap dalam sekejap, dan tangga menuju surgawi pun lenyap dari dunia surga dan manusia, dan tidak akan pernah turun ke dunia surga dan manusia lagi. Bersambung.